warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari Putu Zahra dengan NIM 125241045 dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Selatan Samosir. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan studi kasus tentang PT Digital Nusantara Gemilang. Nah, di sini ada soal yang pertama. Soal yang pertama ada analisis dilema etik fundamental. Ada 6 etis langkah yang diuraikan dalam materi. Nah, yang pertama ada memperoleh fakta yang relevan. Selanjutnya mengidentifikasikan isu-isu etis yang berdasarkan fakta tersebut. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruh, dan mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, memutuskan tindakan yang tepat. Nah, selanjutnya ada identifikasi fakta yang relevan. Nah, ada 3 fakta dalam salah satu situasi ini. Yang pertama ada asisten staf itu telah diberitahu bahwa ia akan kerja lembur beberapa jam tanpa mencatatnya sebagai jam kerja. Selanjutnya ada kebijakan kantor melarang praktik tersebut. Asisten staf lain menyatakan bahwa ini merupakan praktek yang umum di kantor itu. Nah, selanjutnya ada isu etis titik. Ketika dalam situasi ini sulit untuk diidentifikasikan. Nah, apakah etis bagi Andi Pratama untuk bekerja lembur selama berjam-jam dan tidak mencatatnya sebagai jam kerja masuk ke dalam situasi ini? Nah, di sini ada alternatif tindakan yang tersedia bagi Andi. Yang pertama ada menolak kerja lembur. Yang kedua ada melakukan yang sesuai dengan permintaan dan berbicaralah dengan manajer atau foster tentang permintaan Citra Lestari, menolak untuk bekerja dan penugasan tersebut, mengundurkan diri dari kantor. Selanjutnya ada memberikan Citra Lestari bahwa ia tidak bersedia untuk bekerja lembur atau membebankan tambahan jam tersebut dalam pembebanan itu. Nah, selanjutnya ada konsekuensi dari setiap alternatif tersebut nih ya. Dalam menentukan konsekuensi dari setiap alternatif, Andi harus mengevaluasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini ada kecenderungan alami untuk menekankan pada pengaruh jangka pendek karena konsekuensinya akan segera terjadi, meskipun konsekuensi jangka panjang mungkin jauh lebih besar. Nah, sebagai contohnya, mari pertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika Andi memutuskan untuk bekerja lembur dan tidak melaporkannya. Nah, dan jika dalam jangka pendek ia mungkin akan memperoleh penilaian yang baik dalam hal kerjasama dan mungkin kenaikan gaji. Nah, tindakan yang paling tepat secara etis, dapat memutuskan bahwa konsekuensi yang relevan hanyalah dampak potensi bagi karirnya. Nah, sebagai besar kita percaya bahwa Andi adalah orang yang tidak etis jika ia mengikuti perilaku tersebut. Pada sisi ekstrim lainnya, Andi dapat memutuskan untuk menolak bekerja pada kantor yang memperbolehkannya dilanggarnya kebijakan perusahaan walaupun hanya oleh salah satu supervisor. Nah, selanjutnya ada nomor 2 di soal integrasi, objektivitas, dan tekanan manajemen. Nah, yang pertama itu prinsip dasar etika yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim adalah itu ada integrasi dan objektivitas. Nah, Santoso itu wajib secara profesional menolak kebijakan yang menyesatkan tersebut
dan memastikan laporan keuangan sesuai SAK dan memastikan beresiko kehilangan klien. Nah, dan mengalah pada tekanan manajemen dan merusak keandalan laporan keuangan dan integrasi profesinya. Jadi selanjutnya ada di nomor 3. Nomor 3 itu ada di independensi atau ancaman keuangan dan hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga antara Citra, manajer audit, dan kakaknya Anton, direktur pemasaran DNG, menimbulkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi. Nah, yang harus diambilnya itu yang pertama ada atasi personel audit agar Citra tidak menangani audit DNG. Yang kedua ada pengungkapan konflik kepada partner dan komite etik KAP kantor akuntan publik. Nah, yang ketiga ada sarapan safeguard internal, artinya review independen oleh tim lain. Nah, selanjutnya di nomor 4. Nomor 4 itu ada independensi, larangan penyediaan jasa dan audit. Nah, permintaan DNG agar kantor akuntan publik juga menangani proyek implementasi sistem REV melanggar peraturan OJK dan kode etik KEVAF karena menciptakan ancaman penilaian diri sendiri. Nah, KAP juga tidak boleh memberikan jasa dan audit kepada klien atau yang sama. Tanggung jawab komite audit DNG menolak permintaan tersebut dan memastikan tidak ada pelanggaran independensi. Selanjutnya ada di nomor 5. Nomor 5 itu ada dependensi imbalan jasa dan ketergantungan klien. Nah, faktanya itu ada 2, ada A dan B. Nah, yang A itu imbalan jasa audit tahun sebelumnya belum dibayar. Nah, yang B itu DNG menyumbang 25% dari pendapatan cabang KAP. Nah, selanjutnya dia juga menciptakan ancaman ketergantungan finansial. Nah, berarti KAP harus yang pertama ada alat melanjutkan audit sebelum pembayaran dilakukan. Yang kedua ada melaporkan ancaman ke kantor pusat untuk dilakukan independent quality review. Nah, yang ketiga ada mengurangi ketergantungan pendapatan dengan menambahkan klien baru. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ada di kerahasiaan klien dan konflik hubungan kerja. Nah, Sinta Dewi atau CVE menawarkan pekerjaan kepada Andi Pratama di tengah profesi audit. Hal ini menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Nah, yang harus Andi lakukan atau yang wajib Andi lakukan yaitu segera melaporkan tawaran tersebut kepada partner atau Budi Santoso jauh dari area audit yang berkaitan dengan cinta atau keuangan DNG. Nah, tidak membahas atau menerima tawaran hingga audit selesai dari opini yang diterbitkan. Nah, selanjutnya di nomor 7. Nomor 7 itu peran dan tanggung jawab komite audit. Nah, komite audit DNG dengan menjalankan fungsi pengawasan karena bersikap pasif dan tidak memahami teknis audit. Nah, tanggung jawab utama yang mereka harus lakukan adalah mengawasi laporan keuangan dan aktivitas audit, memastikan independensi auditor, menelaah kebijakan akuntansi baru seperti pengakuan. Kegagalan mereka menandakan kelemahannya corporate governance. Nah, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 itu ada di kompetensi profesional dan skeptisisme. Nah, gerakan Citra Lestari mengurangi produser audit melanggar prinsip kehati-hatian profesional dan kompetensi profesionalnya. Nah, efisiensi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur audit penting. Konsekuensinya bisa berupa salah saji material tidak terdeteksi, mengancam reputasi pribadi dan hukum bagi auditor maupun KAP. Nah, selanjutnya nomor 9. Nomor 9 itu tanggung jawab rekan perikatan. Selanjutnya ada di nomor 9. Nomor 9 itu tanggung jawab
rekan perikatan atau assessment partner. Nah, Budi memiliki tanggung jawab akhir untuk memastikan audit mematuhi standar profesional. Nah, langkah yang harus Budi ambil. Nah, yang pertama ada melakukan review independen internal terhadap tim audit. Yang kedua ada menolak tekanan CEO Rian meski bersahabat secara pribadi. Yang ketiga, melaporkan potensi ancaman ke regional partner. Yang keempat ada menegangkan prinsip kepentingan publik di atas kepentingan klien. Nah, selanjutnya nomor 10, mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Nah, jika KAP menyerah pada tekanan dan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, meski ada salah satu material, lembaga yang berwenang menindak antara lainnya IAP atau IAI yang pelanggarannya kode etik dari SPA atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pelanggarannya independensi auditor emiten publik. Nah, terus ada Komite Profesi Akuntan Publik atau KPAP, investigasi dan saksi disiplin. Nah, kegagalan seperti ini yang dapat merusak kepercayaan publik dan menurut reputasi profesi akuntan dan melemahkan integrasi pasar modal Indonesia. Nah, cukup sekian, hanya ini yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.